Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta pembela antara hal yang hak dan batil. Selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Lentera Ramadan SD Hadijah yang berbahagia. Kali ini kita akan mengulas tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa agung diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini adalah momen monumental yang menandakan perubahan peradaban manusia dari masa kegelapan menuju cahaya terang benderang. Menurut Profesor Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwasanya Nuzul Quran bukan sekedar turun dari langit, melainkan ditampakkannya kalam Allah yang tinggi kepada manusia melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Oleh karena itu, siapa di antara kalian, maka berpuasalah. Sahabat Lentera Ramadan SD Hadijah yang berbahagia, ada 4 poin mengenai Nuzulul Quran. Pertama, sejarah turunnya. 2, proses turunnya. Ketiga, keistimewaan dan amalan. Dan poin keempat, hikmah Nuzul Quran. Poin pertama yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Terjadi pada bulan Ramadan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada malam 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril yang berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kedua, proses turunnya Al-Quran melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu diturunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tahap kedua yaitu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hal ini ditujukan agar supaya Nabi Muhammad membacakannya kepada umat manusia secara perlahan-lahan agar mudah untuk dipahami, serta untuk menguatkan hati beliau. Sahabat Lentera Ramadan SD Hadijah yang berbahagia. Poin ketiga yaitu keistimewaan dan amalan. Proses turunnya Nuzul Quran, turunnya wahyu, yaitu terdapat ampunan doa, di mana malam Nuzul Quran merupakan malam istimewa yang dianjurkan untuk diisi dengan ibadah, di mana mereka yang menghidupkan malam ini diharapkan mendapat ampunan. Amalan yang dianjurkan yaitu memperbanyak iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan muhasabah diri. Poin keempat yaitu terakhir yaitu hikmah nuzul Quran.
Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi manusia. Kedua, meningkatkan ketakwaan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Ketiga, sebagai sarana syiar dalam Islam menjaga kesucian Islam. Keempat, nuzul Quran adalah momentum untuk meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Quran, seperti tadarus selama Ramadan. Sahabat Lentera Ramadan SD Khadijah yang saya banggakan. Menurut Aisyah radhiyallahu an bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai solusi masalah, bukan sekedar hiasan. Tips komprehensif agar anak menyukai membaca Al-Quran yaitu pertama, teladan yang baik dari bunda yandanya di rumah, di mana anak-anak akan meniru orang tuanya. Jika orang tua rutin membaca Al-Quran, niscaya mereka akan meniru dan terbiasa, serta terinspirasi untuk mengikutinya. Tips kedua, terciptanya suasana menyenangkan di rumah, atau diberi suasana yang menyenangkan. Jadi anak diberi keadaan atau suasana mengaji, dan mereka mau mengaji dengan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan, sehingga mereka merasa nyaman, tenang, serta menarik. Poin ketiga yaitu cerita kisah dalam Al-Quran. Menceritakan kisah Nabi dan moral yang terdapat dalam Al-Quran untuk menarik minat mereka sebelum atau sesudah mengaji. Yang terpenting yaitu poin keempat, diberikannya apresiasi kepada Ananda berupa reward pujian, pelukan, atau bahkan hadiah kecil, di mana setelah Ananda berhasil mencapai target bacaan. Konsisten dan bertahap, ini yang sangat penting. Adanya waktu khusus serta secara rutin meskipun hanya beberapa menit, agar anak itu merasa terbiasa. Terakhir ditutup dengan apa? Tips yang paling agung dari Yanda dan Bunda, yaitu doa dan kesabaran. Doa dari kedua orang tua mengantar anak-anak supaya tergerak hatinya untuk mencintai Al-Quran dan bimbingan dengan kesadaran tinggi. Sahabat Lentera Ramadan SD Khadijah yang saya muliakan, Al-Quran adalah bacaan sempurna. Tidak ada bacaan lain yang dihitung huruf-hurufnya, dihafalkan anak-anak, dan ditafsirkan sedalam Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran akan memuliakan kepada orang yang membacanya. Barang siapa yang menjadikan malam nuzulul Quran ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri, muliakan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan memuliakan hidup kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.